Tidak semua keindahan alam menyimpan ketenangan. Di balik jernihnya air danau, terkadang ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih misterius, dan menakutkan. Matahari sore baru saja tenggelam ketika sebuah bus ekonomi berhenti di pinggir jalan tanah. Dari dalamnya turun seorang pemuda dengan ransel besar di punggung. Dialah Andri, 22 tahun, yang baru pertama kali menginjakkan kaki di desa tepi danau itu. Udara di sana terasa berbeda, lebih segar, bercampur bau lumpur sawah, dan hembusan angin dingin dari arah perairan luas. Andri menarik napas panjang. Akhirnya sampai juga. Semoga betah di sini, gumamnya. Dia datang untuk tinggal bersama pamannya, Pak Surya, yang punya bengkel motor kecil. Bukan hanya untuk belajar memperbaiki mesin, tapi juga untuk mencari suasana baru setelah lama jenuh di kota. Suasana desa terasa damai. Jalan-jalan tanahnya dipenuhi anak-anak kecil yang berlarian sambil tertawa. Di kejauhan terlihat sawah yang luas dengan petani masih menenteng cangkul meski senja mulai gelap. Dan yang paling menonjol adalah sebuah danau besar di pinggir desa. Airnya memantulkan cahaya bulan yang mulai naik, membuat permukaannya berkilau seperti kaca. Andri sempat berhenti menatap danau itu. Indah sekali, tapi entah kenapa, hawa dingin menyulusup ke kulitnya. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Ia buru-buru melanjutkan langkah. Pak Surya menyambutnya dengan hangat. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dengan lampu bohlam kuning redup. Malam itu mereka makan bersama nasi hangat, sayur bening, dan ikan goreng. Akhirnya kamu datang juga, Ri. Besok kamu bisa bantu-bantu di bengkel, biar cepet belajar. Siapa tahu nanti bisa buka sendiri di kota, ujar pamannya. Andri mengangguk sambil tersenyum. Ia merasa lega, meski suasana desa yang sunyi agak membuatnya kikuk. Keesokan harinya, Andri ikut pamannya ke bengkel. Beberapa warga datang untuk memperbaiki motor mereka. Warga desa ramah-ramah, suka menyapa dan menanyakan asal-usul. Ada seorang bapak tua yang sempat berbisik padanya, "Kalau malam, jangan suka keluyuran ke arah danau ya nak, banyak nyamuk," katanya sambil terkekeh. Namun nada bicaranya terdengar agak aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Sore harinya, Andri nongkrong di warung kopi dekat bengkel. Sejumlah pemuda desa asik bermain kartu dan bercanda. Dari obrolan mereka, Andri kembali mendengar selentingan tentang danau itu. Ada yang lihat nggak tadi malam? Katanya ada cewek duduk di batu tepi danau. Cantik banget katanya. Jangan ngawur. Itu paling cuma orang kampung sebelah. Orang apaan? Kalau cewek beneran mana ada yang berani duduk sendirian di situ malam-malam? Mereka tertawa, seolah mentertawakan hal yang biasa. Tapi Andri mencatat dalam hati, ada sesuatu dengan danau itu. Malam pertama di desa terasa sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Andri membantu pamannya menutup bengkel. Saat hendak masuk rumah, pandangannya tak sengaja terarah ke danau. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok perempuan duduk di atas batu besar di tepi air. Rambutnya panjang tergerai, gaunnya putih bersinar samar, dan meski jaraknya jauh, Andri bisa lihat jelas wajahnya yang cantik. Cantik sekali, seperti bidadari. Andri berkedip, mencoba memastikan. Tapi begitu ia mengucek mata dan menatap lagi, sosok itu sudah hilang seakan larut di telan kabut tipis di atas air. Jantung Andri berdebar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan atau orang desa juga, bisiknya. Namun, perasaan aneh itu masih menempel. Perasaan bahwa malam ini ada sesuatu dari danau yang memperhatikannya.
Pagi itu, Andri terbangun lebih awal dari biasanya. Udara desa terasa sejuk. Embun masih menempel di kaca jendela kamar kayu yang ditempatinya. Dari luar terdengar suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Ia keluar rumah dan melihat hamparan sawah yang mulai diterangi matahari, sementara danau di kejauhan memantulkan cahaya keemasan. Andri menghirup udara dalam-dalam. Suasana ini terasa asing, tapi menenangkan. Di kota, ia jarang sekali bisa menikmati pagi seperti ini. Hari itu, ia kembali membantu pamannya di bengkel. Beberapa motor masuk, ada yang hanya ganti oli, ada pula yang rusak parah. Saat siang menjelang, bengkel cukup ramai, sehingga Andri sibuk mengelap keringat. Di sela pekerjaannya, seorang pemuda desa bernama Joko mampir. Usianya sebaya dengan Andri, tubuhnya kurus tapi wajahnya ramah. "Baru pindah ya?" tanya Joko sambil menyalakan rokok. "Iya, aku bantu paman di sini. Namaku Andri." "Oh, Andri. Sip. Nanti kalau sore ikut nongkrong di warung kopi ya, biar kenal sama yang lain." Andri mengangguk, merasa senang akhirnya punya teman sebaya di desa itu. Sore harinya, ia benar-benar ikut Joko ke warung kopi. Beberapa pemuda lain sudah berkumpul. Obrolan mereka ringan, mulai dari panen padi sampai motor balap. Tapi seperti kemarin, pembicaraan tentang danau kembali muncul. Kalian percaya nggak kalau danau itu ada penunggunya?" tanya salah satu pemuda. "Lah iya, aku pernah lihat sendiri. Cantik banget bro, beda dari perempuan biasa. Matanya, senyumnya, kayak bukan manusia," sahut yang lain sambil sedikit merinding. "Tapi katanya siapapun yang tergoda sama dia bisa hilang, gak balik lagi," bisik Joko, suaranya dibuat pelan. Andri hanya mendengarkan. Ia tidak ingin terlihat kaget, tapi hatinya teringat kejadian semalam. Sosok perempuan cantik di tepi danau itu. Apakah itu yang dimaksud mereka? Malamnya, setelah membantu pamannya menutup bengkel, Andri masih terjaga. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia memutuskan berjalan sebentar ke halaman rumah. Dari sana, ia bisa melihat danau yang tampak tenang. Namun, telinganya tiba-tiba menangkap sesuatu. Suara lirih, seperti seorang perempuan sedang bersenandung. Jauh, tapi jelas terdengar. Suaranya lembut, begitu indah hingga bulu kuduk Andri berdiri. Ia menajamkan pendengaran lagu itu semakin dekat seakan-akan berasal dari arah danau. Andri melangkah beberapa langkah mendekat. Hatinya diliputi rasa penasaran. Tapi sebelum ia bisa maju lebih jauh, pamannya memanggil dari dalam rumah. "Andri, jangan keluyuran malam-malam. Besok kita masih kerja pagi." Andri tersentak. Ia buru-buru masuk, menutup pintu rapat-rapat. Suara senandung itu pun lenyap, seolah ditelan kesunyian malam. Ia mencoba tidur, tapi bayangan perempuan yang dilihatnya semalam terus menghantui pikiran. Senyumnya, wajah cantiknya, dan kini suaranya, semua terasa nyata. Dan jauh di dalam hati, Andri tahu, semakin ia mendengar, semakin ia ingin mendekat. Hari-hari Andri di desa semakin terasa biasa. Ia sudah mulai terbiasa dengan ritme pekerjaan di bengkel. Juga sering nongkrong dengan Joko dan kawan-kawan di warung kopi. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Sosok wanita cantik di tepi danau. Sejak pertama kali melihatnya, Andri jadi sering melirik ke arah air setiap malam. Walau kadang tak melihat apa-apa, ia merasa seperti ada yang memanggil. Suatu malam, saat udara terasa lembab setelah hujan sore, Andri duduk di beranda rumah. Lampu bohlam kuning menggantung, menarik serangga malam yang berterbangan. Dari kejauhan, suara katak bersahutan. Ia menatap danau. Awalnya hanya gelap, tapi perlahan, samar-samar, terlihat cahaya putih di tepi air. Andri berdiri, menyipitkan mata. Kali ini, sosok itu jelas. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih tipis, duduk di atas batu besar. Rambutnya tergerai,
Wajahnya cantik menunduk, seperti sedang menyisir dengan jari-jarinya sendiri. Jantung Andri berdetak kencang, ingin sekali ia mendekat, tapi kakinya ragu. Namun semakin lama ia menatap, semakin kuat dorongan itu. Seolah wanita itu sadar, sedang diperhatikan, tiba-tiba kepalanya menoleh pelan. Mata mereka bertemu. Senyuman tipis muncul di wajah wanita itu. Senyum yang begitu indah, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Andri berdiri. Andri. Andri tersentak. Suara lirih itu jelas memanggil namanya. Ia memutar kepala, mencari sumber suara lain. Tapi tak ada siapa-siapa di sekitar. Suara itu memang datang dari arah danau. Tubuhnya lemas, namun langkahnya tanpa sadar maju beberapa meter. Jaraknya makin dekat dengan danau ketika tiba-tiba cengkraman kuat menarik lengannya. "Andri, kamu ngapain?" Suara pamannya, Pak Surya, terdengar keras. Andri tersadar, wajahnya pucat. Aku lihat orang di sana, Om. Cewek." Pak Surya menatapnya tajam, lalu buru-buru menyeretnya kembali ke rumah. Pintu ditutup rapat. Andri masih mencoba menjelaskan, tapi pamannya hanya menggeleng. "Kamu jangan pernah ke danau malam-malam, Andri. Jangan pernah. Ada hal yang gak bisa kamu pahami di sini." Andri terdiam, hatinya semakin gelisah. Semakin dilarang, semakin besar rasa penasarannya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Bayangan wanita cantik yang memanggil namanya terus berputar di kepalanya. Ia tidak tahu apakah harus takut atau semakin ingin tahu. Dan entah bagaimana, di luar jendela kamarnya, samar terdengar lagi suara lirih perempuan itu. Senandung lembut yang seolah khusus diperdengarkan hanya untuknya. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, Andri berusaha menahan diri untuk tidak lagi melirik ke arah danau. Tapi rasa penasarannya semakin kuat, terutama setelah pamannya melarang keras tanpa memberi penjelasan yang jelas. Suatu sore, Andri nongkrong di warung kopi bersama Joko dan kawan-kawan. Obrolan mereka awalnya soal panen dan balapan motor, sampai akhirnya topik lama kembali muncul. Ri. Joko mencondongkan badan, suaranya agak mengecil. "Kamu pernah lihat sesuatu nggak di danau?" Andri terdiam sejenak, ia tak ingin langsung jujur. "Kenapa nanya gitu?" "Soalnya beberapa orang pernah lihat sosok cewek cantik banget. Duduk di batu besar, kadang nyanyi, kadang cuma senyum. Banyak yang bilang itu jelmaan penunggu danau." Seorang pemuda lain menimpali, "Kakakku dulu pernah lihat juga. Katanya dia sampai ngikutin suara nyanyi itu. Besoknya dia nggak pulang. Sampai sekarang nggak ketemu." Suasana warung mendadak hening. Hanya suara sendok beradu dengan gelas yang terdengar. Andri merasakan bulu kuduknya meremang. "Kalau kamu lihat cewek itu, jangan ditatap lama-lama. Jangan diajak ngomong. Apalagi kalau dia manggil namamu." Andri menelan ludah. Kata-kata Joko seolah menancap langsung ke hatinya. Ia memang sudah mengalami hal itu. Malam harinya, Andri kembali gelisah di kamar. Ia mencoba tidur, tapi suara senandung itu muncul lagi. Lirih, lembut, seakan berasal dari luar jendela. Dengan hati-hati, ia mengintip. Dan benar saja, di tepi danau, sosok wanita itu kembali duduk. Rambut panjangnya berkilauan terkena cahaya bulan. Wajahnya cantik sekali. Terlalu cantik
untuk seorang manusia biasa. Kali ini, ia tidak hanya duduk. Ia menatap lurus ke arah rumah Andri. Senyumnya tipis, matanya berbinar seolah mengundang. Andri. Suara itu jelas, meski jarak mereka jauh. Andri gemetar, hatinya setengah ingin lari, setengah ingin mendekat. Ia ingat peringatan Joko, ingat amarah pamannya. Tapi tubuhnya seperti tak mau menurut. Langkahnya maju setapak, 2 tapak, hingga ia hampir membuka pintu. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu kamarnya. Andri, tidur! Jangan macam-macam! Suara pamannya terdengar geram. Andri tersentak, buru-buru menjauh dari jendela. Ia kembali ke ranjang, menutup tubuhnya dengan selimut, mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan wanita cantik itu terus menari di pikirannya. Sampai pagi, Andri tak benar-benar bisa tidur. Dan yang paling menakutkan, saat ia menoleh ke arah kaca jendela kamar, ada bekas jejak tangan basah menempel dari luar. Hari itu bengkel sedang sepi. Hanya ada 1 motor rusak yang ditinggalkan pemiliknya. Pak Surya pergi sebentar ke rumah tetangga, meninggalkan Andri sendirian. Sejenak, Andri duduk di kursi kayu sambil menatap kosong. Matanya terarah ke arah danau. Sejak semalam, bayangan wajah wanita itu tak pernah hilang dari kepalanya. Senyum tipis, mata yang tajam sekaligus lembut, dan suara lirih yang memanggil namanya. Ia menghela napas panjang. Kenapa aku jadi kepikiran terus ya? Malam itu, tanpa sepengetahuan pamannya, Andri keluar rumah diam-diam. Lampu Petromax kecil ia bawa untuk penerangan. Udara terasa dingin. Angin dari arah danau membuat tubuhnya menggigil. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Langkahnya menuruni jalan tanah yang langsung menuju tepian air. Suara serangga malam mengiringi, sementara cahaya bulan penuh menyorot permukaan danau hingga berkilau. Dan di sanalah ia melihatnya lagi. Wanita itu duduk di batu besar yang menjorok ke air. Rambut panjangnya terurai, gaun putih tipisnya berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya cantik sekali, lebih jelas dari sebelumnya. Ia menoleh perlahan, dan begitu mata mereka bertemu, senyum tipis itu muncul lagi. Andri? Suara itu lembut, tapi menusuk langsung ke dada. Andri terpaku. Apa? Kamu siapa? Suara Andri bergetar. Wanita itu bangkit dari duduknya, berdiri anggun di atas batu. Kakinya tak menyentuh tanah, tapi melayang sedikit di atas permukaan. Rambutnya bergerak seolah mengikuti hembusan angin yang tak terasa. Dan ia berkata, "Aku menunggumu." Suara itu lembut, tapi jelas. Andri semakin bingung. "Menungguku? Kita belum pernah kenal." Wanita itu melangkah turun, kini berdiri di tepi air. Wajahnya semakin jelas diterangi bulan. Cantik, sangat cantik, bahkan terlalu sempurna untuk manusia. Ia mengulurkan tangan. "Andri, sini." Jantung Andri berpacu kencang. Kakinya seolah tak bisa menolak. Ia melangkah perlahan mendekat, tangannya hampir terulur untuk menyambut. Tapi tepat sebelum jari-jarinya menyentuh kulit pucat wanita itu, cahaya petir menyambar di langit, meskipun tak ada hujan. Dalam sekejap, wajah wanita itu berubah. Senyum cantiknya melebar terlalu lebar, matanya memerah, kulitnya pucat membiru. Dari rambutnya, menetes air membasahi tanah di sekitarnya. Andri terkejut.
mundur beberapa langkah hingga hampir jatuh. Wanita itu tertawa lirih. Kamu milikku, Andri. Cepat atau lambat, kamu akan ikut denganku. Suara itu bergema di telinganya. Andri berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan tepian danau. Napasnya memburu, kakinya hampir tersandung tanah basah. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu dan tubuhnya gemetar hebat. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia tahu satu hal, sosok itu bukan sekedar bayangan, bukan sekedar cerita warga, ia nyata. Dan kini, ia menargetkan Andri. Andri sudah beberapa malam tidur tidak nyenyak. Bayangan wajah cantik yang ia lihat di tepi danau terus menghantui pikirannya. Seolah-olah ada yang memanggil, mengajaknya untuk kembali ke sana. Bahkan ketika siang hari, ia kadang merasakan desiran dingin di tengkuk. Seakan-akan ada mata tak kasat mata yang mengikutinya. Rasanya aneh, Om, ujar Andri suatu sore sambil membantu pamannya merapikan peralatan bengkel. Aku sering mimpi ketemu perempuan di danau. Pamannya berhenti sejenak menatapnya dengan pandangan serius. Jangan pernah dekat-dekat ke danau malam-malam, Andri. Itu tempatnya bukan untuk kita. Andri hanya diam. Kata-kata pamannya memang seolah menjadi peringatan, tapi rasa penasaran dalam dirinya jauh lebih kuat. Ia ingin tahu siapa perempuan itu. Apakah dia nyata atau sekadar bunga tidur? Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun pisang di belakang rumah bergesekan menimbulkan suara serupa bisikan. Andri berulang kali menggeliat di kasur, tak bisa memejamkan mata. Lalu, samar terdengar suara perempuan tertawa kecil dari arah jendela. Jantungnya berdegup kencang. Dengan perlahan ia bangkit, melongok keluar. Di kejauhan, tepat di tepi danau, sosok perempuan berbaju putih berdiri memandang ke arah rumahnya. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya samar tertutup bayangan malam, namun jelas sekali aura kecantikannya. Seolah ada cahaya bulan yang hanya jatuh pada dirinya seorang. Tanpa sadar, Andri melangkah keluar. Kakinya terasa ringan, seolah ada yang menuntun. Langkah demi langkah ia mendekati danau. Udara di sekitarnya semakin dingin, seperti menusuk tulang. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, perempuan itu tersenyum. Senyum yang indah sekaligus menyeramkan. Andri, suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Kau datang juga. Andri tertegun. Siapa kamu? Kenapa memanggilku? Tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu hanya tersenyum, namun tiba-tiba wajahnya berubah pucat pasi, matanya menghitam pekat dan bibir merahnya sobek melebar hingga ke pipi. Dari tubuhnya keluar aroma anyir seperti bangkai. Andri terhempas ke belakang, terjerembab ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat, tak bisa bergerak. Perempuan itu mendekat, langkahnya melayang di atas tanah tanpa suara. Aku menunggumu, Andri. Sudah lama sekali aku sendirian di sini. Seketika dari arah belakang terdengar suara keras. Andri, itu suara pamannya. Seperti disambar petir, kesadarannya kembali. Sosok perempuan itu lenyap begitu saja, menyisakan riak kecil di permukaan danau. Pamannya berlari menghampiri, wajahnya pucat dan nafas terengah. Kau gila, sudah kubilang jangan pernah kesini malam-malam. Ia menarik lengan Andri dengan kasar, menyeretnya menjauh. Andri hanya bisa terdiam, tubuhnya masih lemas, matanya terus menoleh ke arah danau. Di permukaan air yang berkilauan, ia masih bisa melihat sekilas wajah cantik itu tersenyum. Seperti mengisyaratkan bahwa semua ini baru permulaan. Malam itu udara terasa berbeda. Angin yang biasanya hanya berhembus pelan dari arah danau, kini berdesir kencang, membawa aroma amis seperti darah bercampur lumpur. Andri duduk di beranda rumah pamannya, mencoba menenangkan pikirannya setelah kejadian sore tadi, saat ia kembali melihat sosok perempuan bergaun putih di tepian danau. Namun kali ini,
wajah perempuan itu jauh lebih jelas. Cantik, pucat, matanya bening seperti kaca, tapi tatapannya dalam dan kosong. Bukan seperti manusia biasa. Andri menghela napas panjang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Perasaan itu semakin kuat setiap kali ia melihat danau. Seakan ada ikatan yang menahannya untuk terus kembali, meski semua orang sudah melarang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di tanah berkerikil. Sari, gadis desa yang beberapa kali menemaninya ngobrol, datang membawa termos kopi. "Andri, kamu belum tidur? Aku lewat sini sekalian aja mampir," katanya sambil tersenyum kecil. Andri mencoba tersenyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa gelisah. "Sari, kau pernah dengar tentang perempuan di danau itu?" tanya Andri agak ragu. Sari menunduk, jemarinya menggenggam cangkir dengan gemetar. "Seharusnya kamu tidak menanyakannya, tapi aku harus tahu. Aku melihatnya lagi. Dia selalu muncul dan aku tidak bisa berhenti memikirkan wajahnya." Sari menggigit bibirnya, lalu akhirnya bercerita. "Orang-orang di desa ini menyebutnya Mawar. Dulu dia gadis paling cantik di desa. Banyak pemuda tergila-gila padanya. Tapi nasibnya tragis. Dia ditunangkan dengan seorang pemuda kaya, padahal hatinya sudah terlanjur memilih orang lain. Malam sebelum pernikahan, ia kabur ke danau, dan esoknya ditemukan tewas mengapung. Gaunnya robek, wajahnya tetap cantik tapi dingin. Sejak itu, orang sering melihatnya di sekitar sini." Andri terdiam, bulu kuduknya meremang. Cerita itu seperti potongan puzzle yang pas dengan apa yang ia alami. "Lalu, kenapa dia menampakkan diri padaku?" Sari menggeleng, wajahnya pucat. "Mungkin karena dia memilihmu, Andri. Hantu itu tidak akan sembarangan menampakkan diri kecuali pada orang yang dia inginkan." Andri merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah danau yang terlihat samar-samar di kejauhan. Seperti ada cahaya putih berpendar di atas permukaan air. Sari meraih tangannya. "Andri, dengarkan aku. Jangan pernah mendekati danau itu saat malam. Jangan sekalipun menoleh kalau kau mendengar panggilannya. Itu jalan yang tidak bisa kau kembali lagi." Namun tepat saat kata-kata itu terucap, angin dingin berhembus kencang. Dari arah danau terdengar suara lembut, merdu. "Andri." Sari langsung pucat pasi. "Itu dia," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Andri menelar ludah. Suara itu begitu indah, begitu nyata, seakan ada tangan tak kasat mata yang menariknya untuk bangkit dan berjalan menuju suara tersebut. Malam itu, suasana di desa terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Angin yang biasanya bertiup lembut, kini berembus dingin menusuk kulit. Lampu jalan di dekat bengkel pamannya mendadak padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Andri baru saja selesai merapikan perkakas ketika dari kejauhan terdengar suara ketukan ritmis, seperti seseorang mengetuk kayu dengan benda tumpul. Tok, tok, tok. Andri menelan ludah. Suara itu datang dari arah danau. Rasa penasaran menguasainya meski hatinya menolak. Dengan senter kecil di tangan, ia melangkah perlahan ke arah sumber suara. Di tepian danau, kabut tipis menyelimuti permukaan air. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat jelas sosok perempuan itu. Rambut panjang terurai, gaun putih yang berkibar tertiup angin. Wajahnya cantik bagai dewi. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Andri," suara lembut itu memanggil,
lirih namun jelas, seperti langsung berbisik di telinganya. Andri tertegun. Bagaimana dia tahu namaku? Langkahnya seketika bergemetar. Ingin berbalik, tapi tubuhnya seperti terkunci. Mata perempuan itu menatap dalam, begitu indah, namun menyimpan sesuatu yang membuat bulu kudut Andri berdiri. Air danau di sekitarnya beriak, seolah merespon kehadirannya. "Andri, temani aku kesepian," ucapnya lagi. Andri membuka mulut tapi suaranya tercekat. Senter di tangannya berkelip, lalu mati. Gelap total. Tiba-tiba, suara percikan terdengar keras dari tengah danau, seperti sesuatu yang sangat besar melompat keluar. Andri menoleh sekilas, lalu kembali ke arah perempuan itu, namun sosoknya sudah hilang. Hanya ada kabut tebal yang bergerak perlahan dan suara tertawa lirih perempuan menggema di sekitar danau. Hari itu terasa aneh bagi Andri. Sejak pagi, langit desa mendung, meski tidak ada tanda hujan. Angin bertiup pelan, tapi terasa dingin menusuk tulang. Ia berjalan menuju bengkel, namun sepanjang jalan, kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Sesampainya di bengkel, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhentak. Di lantai kayu bengkel, ada jejak kaki basah, persis seperti yang ia lihat malam sebelumnya di rumah. Jejak itu mengarah ke arah ruang penyimpanan, lalu hilang begitu saja. Andri menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut terus mengintai. Siang harinya, saat ia duduk bersama Joko di warung kopi, pembicaraan warga desa mulai terdengar lebih serius. "Kau dengar nggak? Ada orang hilang lagi semalam," ucap salah seorang pemuda dengan wajah pucat. "Andai kata benar, katanya orang itu terakhir terlihat dekat danau," timpal yang lain. Andri menunduk, hatinya semakin gelisah. Ia merasa ini ada hubungannya dengan sosok wanita cantik yang selalu muncul di malam hari. "Jangan-jangan," gumam Andri pelan, membuat Joko menatap heran. "Tapi siapa yang bisa percaya? Itu cuma legenda," kata Joko mencoba menenangkan, meski wajahnya pucat. Malam harinya, Andri tidak bisa tinggal diam. Ia merasa dipanggil lagi oleh suara lirih dari danau. Kali ini ia nekat, membawa senter dan berjalan pelan ke tepi air. Kabut malam menutupi permukaan danau, menciptakan bayangan samar. Dan di sana, ia melihatnya lagi. Wanita itu berdiri, memandang lurus ke arahnya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kali ini, Andri bisa melihat lebih jelas. Mata wanita itu merah samar, dan gaunnya tampak basah, menempel di tubuhnya. "Andri, kenapa kau tidak datang lebih cepat?" ucapnya lembut, namun tatapannya menusuk dada. Andri merasa tubuhnya kaku. Setiap kali ia ingin menggerakkan kaki, seolah ada yang menahan. Ia mencoba berbicara, tapi suara tercekat di tenggorokan. Wanita itu melangkah mendekat. Air danau beriak mengikuti gerakannya. Tangan pucatnya terulur, menggapai Andri. Bau anyir yang menusuk hidung semakin kuat. "Andri, temani aku." Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara keras, memecah hening malam. "Andri, jangan dekati sana!" Pak Surya muncul, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia berlari menghampiri Andri, menarik Andri menjauh dari tepian. Namun,
Begitu Andri menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang di permukaan air, meninggalkan riak kecil dan kabut pekat. Keesokan harinya, Andri mencoba menghindari danau. Namun sepanjang jalan menuju bengkel, ia merasa diperhatikan. Setiap bayangan di pepohonan, setiap riak air di selokan, seolah membentuk sosok yang memandanginya. Di bengkel, beberapa motor masuk. Saat Andre menunduk memperbaiki salah satu mesin, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Surya menatapnya tajam. Kau harus dengar aku, Andri. Sudah jelas dia menargetkanmu. Jangan pernah sendiri di malam hari. Jangan pernah menatap ke arah danau. Namun rasa penasaran Andri semakin menguat. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Sosok itu semakin mendekat, dan Andri tidak bisa lari selamanya. Malam itu, saat Andri mencoba tidur, terdengar suara lirih lagi. Begitu lembut namun menusuk ke telinga. Andri, datanglah. Tiba-tiba, bayangan putih melintas di kamarnya, tepat di belakangnya. Ia menoleh, kosong. Namun saat ia menoleh ke cermin, terlihat wajah wanita itu di belakang refleksi kaca. Senyum tipis tetap menghantui. Andri menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, kali ini, batas antara dunia nyata dan dunia hantu itu semakin tipis. Sosok cantik itu tidak hanya ada di danau, tapi kini bisa muncul di mana saja. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Angin dingin menyisir setiap sudut, membawa aroma lembab danau yang menusuk hidung. Andri duduk di beranda rumah pamannya, tubuhnya gemetar. Seminggu terakhir, sosok wanita cantik di danau semakin sering muncul, bahkan di siang hari. Dan kini ia menyadari, ia tak bisa menghindar lagi. Pak Surya duduk di sampingnya, wajahnya pucat tapi tegas. Andri, malam ini harus kau hadapi. Tidak ada jalan lain. Dia menunggumu di danau, dan kau harus tahu, jika tidak, dia akan terus mengganggu. Andri menelan ludah. Ia tahu pamannya benar. Semua kejadian, jejak kaki basah, suara lirih, bayangan di kamar, itu nyata. Dan sosok itu menargetnya. Dengan senter di tangan, Andri berjalan perlahan menuju tepian danau. Kabut malam menyelimuti permukaan air, menciptakan bayangan samar. Di tengah kabut, sosok wanita itu muncul, berdiri di atas batu besar. Rambutnya panjang terurai, gaun putih tipis berkibar. Matanya merah samar, senyum tipis menghias bibir. Andri, akhirnya kau datang. Suara lembutnya terdengar di udara. Andri mencoba menenangkan diri. Aku di sini. Aku ingin tahu siapa kau dan kenapa memilihku. Wanita itu tersenyum lebih lebar, namun aura menyeramkan semakin terasa. Aku Mawar. Aku penunggu danau ini. Aku menunggu seseorang yang hatinya terpikat oleh rasa penasaran. Kau yang kutunggu. Andri gemetar, namun berusaha tegap. Kenapa harus aku? Aku tidak ingin mengganggu. Mawar menunduk pelan. Andri, aku kesepian. Banyak yang mencoba mendekat, tapi mereka takut. Kau berbeda. Kau mendekat walau takut. Itu yang membuatku tertarik. Tiba-tiba, air danau beriak hebat. Kabut bergerak liar. Mawar melangkah mendekat,
Gaunnya basah menempel di tubuhnya, tangannya terurai. Bau anyir yang menusuk hidung semakin kuat. Andri terpaku. Setiap langkah Mawar seakan memanggil sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu jika ia menyentuh tangan itu, mungkin tidak akan kembali. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh, Pak Surya berteriak dari tepian danau, "Andri, ingat! Jangan terpikat! Jangan sekalipun disentuh!" Andri mundur, jantungnya hampir copot, namun Mawar tersenyum lagi, lebih menawan, lebih menyeramkan. "Jika kau takut, kau akan tetap menjadi milikku dalam mimpi. Datanglah, temani aku selamanya." Tiba-tiba, kabut pecah, cahaya bulan menyinari seluruh danau. Sosok Mawar tampak jelas, cantik, pucat, tapi aura kematian terpancar dari tubuhnya. Andri menutup mata, menahan nafas, mencoba menenangkan diri. Saat ia membuka mata, sosok Mawar sudah tidak ada lagi. Hanya ria air kecil di batu danau yang tersisa. Andri terengah-engah, napasnya memburu. Pak Surya mendekat, menepuk bahunya. "Kau selamat untuk sekarang. Tapi ingat Andri, rasa penasaran bisa berbahaya. Kau harus menghormati batas antara dunia kita dan dunia mereka." Andri mengangguk. Hatinya masih gemetar, tapi ia tahu satu hal. Pengalaman ini telah mengubah hidupnya. Ia tidak akan lagi mendekati danau di malam hari dan akan selalu menghormati legenda yang tersembunyi di sana. Sejak malam itu, sosok Mawar tidak lagi muncul secara langsung. Tapi Andri tetap merasakan kehadirannya di bisikan angin, di kabut pagi, dan di permukaan danau yang berkilau. Sosok cantik itu tetap menjadi misteri, menunggu orang berikutnya yang terlalu penasaran untuk mengetahuinya. Dan Andri tahu, rasa penasaran itu bisa mengikat seseorang selamanya. Inilah kisah tentang seorang pemuda bernama Andri yang tanpa sengaja berjumpa dengan sosok cantik penunggu danau, dan sejak saat itu hidupnya tak pernah lagi sama.